Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-30 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-171 yang kali ini terambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Seperti biasa apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saudara boleh membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama atau setidaknya saudara boleh memperhatikan ayat demi ayat di dalam pembacaan kita. Sekali lagi Markus 8 ayat 27 sampai dengan 30 dengan judul perikop pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Amin. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama, mari kita terlebih dahulu merendahkan hati, memohon pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang dengan kerinduan, dengan rasa haus dan lapar akan firman-Mu. Tuhan, terangi hati dan pikiran kami, basuh jiwa kami Tuhan, dan basahi hati kami yang kering ini, supaya kami boleh dipenuhi dengan Roh-Mu, dipenuhi oleh kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Dan yang paling utama kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima roti hidup-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perikop kali ini, perikop 171 yang terambil dari Markus 8 ayat 27-30 itu sebenarnya adalah termasuk perikop favorit saya, saudara ya. Ketika saya mengikuti Tuhan, saya banyak kali disentakkan, diingatkan, dimantapkan hati saya di dalam mengikuti Tuhan lewat perikop ini. Pengakuan Petrus. Pada intinya, ayat ini akan menunjukkan seberapa penting Tuhan di dalam kehidupan saudara. Mari kita lihat terlebih dahulu bahwa pada bagian pertama ayat ini atau perikop ini, Yesus dan murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Saudara perlu tahu bahwa Kaisarea Filipi itu letaknya di utara Israel ya, dekat sumber sungai Yordan. Jadi dulunya Kaisarea Filipi ini terkenal sebagai pusat penyembahan dewa Pan, P-A-N. Ini bukan nama partai, saudaraku ya. Dewa Pan itu dewa Yunani yang diyakini berkuasa atas kesuburan. Dengan kata lain, dewa Pan adalah dewa kesuburannya orang Yunani. Seringkali juga disebut sebagai Paneas atau Panias ya. Jadi Kaisarea Filipi ini syarat dengan yang namanya paganisme dan sinkretisme atau pusat penyembahan berhala. Nah, di tengah-tengah perjalanan mereka, di tengah-tengah tempat yang dulunya adalah pusat penyembahan berhala, ilah-ilah lain, Allah-Allah palsu, Yesus menantang murid-muridnya dengan satu pertanyaan. Siapakah aku
menurut kalian? Ya saudara ya. Siapakah aku menurut kamu? Lalu mereka menjawab bahwa Yesus dianggap sebagian besar orang seperti Elia yang datang kembali, atau Yohanes Pembaptis. Makanya di sini jawabannya, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang juga mengatakan Elia, ada yang mengatakan juga seorang dari para nabi. Nah, ketika murid-muridnya ditanya, yang mereka berikan jawaban, atau jawaban yang mereka berikan maksud saya, ialah pendapat orang-orang di luar sana. Makanya dikatakan di sini ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan juga Elia. Namun Yesus pengen jawaban yang bukan dari apa kata orang. Yesus pengen jawaban yang bukan dari ikut-ikutan, dari penilaian orang banyak, bahkan dari pendapat orang-orang yang penting, orang-orang besar atau petinggi-petinggi agama. Yang Yesus mau ialah, apa katamu? Siapakah aku ini? Nah, ini yang bagi saya sebuah pertanyaan yang mendalam, yang kalau saudara renungkan baik-baik, ini akan menjadi suatu pertanyaan yang mungkin saja bisa mengubah hati dan pikiran saudara dalam mengikuti Tuhan. Selama ini engkau mengikuti Tuhan, engkau beribadah, engkau datang ke gereja karena apa? Ketika saudara datang masuk ke dalam gereja, saudara akan mendengarkan khotbah pendeta. Pastor A, Pastor B menceritakan mengenai kebaikan Tuhan. Pastor C menceritakan tentang pertolongan Tuhan, tentang mujizat yang dia alami. Pastor D, E, dan seterusnya menceritakan tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, dalam rumah tangganya. Sehingga ketika saudara melihat dan menyaksikan dan juga mendengarkan kesaksian demi kesaksian itu, saudara merasa, luar biasa ya Tuhan. Masalahnya sekarang, semua yang disaksikan itu kan adalah kesaksian pribadi pastormu, pendetamu, pembicaramu. Yang jadi soal ialah, menurutmu, engkau sebagai pendengar firman Tuhan ini, menurut saudara, siapakah Yesus dalam hidupmu? Ini pertanyaan yang buat saya itu sangat mengena di hati kita. Kita suka mendengarkan kesaksian orang, kita suka mendengarkan cerita orang tentang Yesus. Namun Yesus pengen, dan Yesus lebih suka mendengarkan cerita kita tentang Dia. Apa yang saudara alami bersama Tuhan? Sudahkah saudara mengalami pertolongan Tuhan dalam hidupmu hari demi hari? Ketika engkau patah hati, wahai anak-anak muda, apakah engkau pernah merasakan bagaimana Tuhan menghibur jiwamu? Tuhan menguatkan engkau melalui masa-masa sulit. Karena saya tahu menjadi anak muda itu galau. Patah hati aja rasanya dunia tuh berakhir. Ya tidak heran banyak orang yang akhirnya memilih untuk mengakhiri hidup karena patah hati. Karena apa? Karena orang muda tidak bisa menghandle emosi dan egonya gak kuat dia. Seakan-akan dunia itu runtuh. Saya pernah mengalami hal ini, saudaraku. Saya pernah menjadi orang muda. Tapi dalam keadaan seperti itu, saya mencurahkan isi hati saya kepada Tuhan. Dan saat itulah saya ngalamin loh. Keyakinan kita di dalam mengikuti Tuhan bagi saya harus diikuti dengan pengalaman pribadi. Yang seringkali orang bilang pengalaman Adi Kodrati. Ketika saya patah hati, putus cinta, saudaraku ya, galau segalau-galaunya. Saya bahkan lari ke hutan seperti puisinya AADC ya, ku lari ke hutan dan teriakku. Betul, saya berteriak, saya lari ke hutan, saya teriak, saudaraku ya. Wah, kayak di drama-drama, dan hari ini saya malu dengan fakta yang seperti itu ya. Beberapa postingan saya di sosial media juga bikin saya malu, saudaraku, khususnya Facebook. Kok saya salah ini ya dulu ya?
kok saya segalau itu ya, memalukan sekali. Tapi itulah fase orang muda. Fase sangat pengen mendapat pengakuan, fase dimana kita sangat mudah mencurahkan isi hati kita di depan umum. Dan itu kegalauan saya membuat saya teriak di hutan. Tuhan, aku sedih. Tapi saat itu jujur ya, ini orang boleh bilang sugesti, tapi saya percaya Tuhan Allah saya hidup. Ketika saya mencurahkan isi hati saya kepada Tuhan, saya merasakan kasih yang jauh lebih besar daripada kekecewaan saya. Di situ, ini saya menginterpretasi aja. Saya mengartikan bagi diri saya pribadi. Saya merasa seperti kehangatan Tuhan itu memeluk diri saya. Walaupun kenyataannya mungkin enggak. Tapi saya merasakan seperti saya ditemanin. Seperti ada yang berkata, well, aku tidak meninggalkan kau. Seolah-olah seperti itu. Dan saat itu saya kembali menangis dengan berurai air mata, dan saya tahu satu hal, orang lain boleh mengecewakan kita, meninggalkan kita, tapi Tuhan tidak sekalipun meninggalkan saudara dan saya. Nah, pengalaman dari masa muda ini yang membentuk saya juga bahwa ya Tuhan peduli akan hal-hal yang kecil dalam hidup kita. Tuhan peduli pertumbuhan rohani kita, pertumbuhan kita juga menjadi dewasa. Tuhan peduli dengan kisah cintamu, gak melulu bahwa hal-hal rohani dan pelayanan terus yang diurus oleh Tuhan, enggak. Soal pekerjaanmu, rumah tanggamu, Tuhan juga peduli. Makanya serahkanlah kepada Tuhan, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan, ungkapkanlah apa yang menjadi keresahanmu, kepedihanmu, kebencianmu, kekecewaanmu, dan sebagainya. Saudara harus mengalami momen padang gurun, saudara harus mengalami momen yang namanya padang belantara, saudara harus mengalami momen yang namanya lembah kelam, supaya saudara bisa ngelihat ada gembala agung yang berjalan bersama kita. Di situ saudara baru bisa menceritakan Yesus itu siapa dalam hidupmu. Kalau engkau tidak pernah mengalami Yesus, tidak pernah mengalami yang namanya pengalaman adikodrati yang seperti saya ceritakan tadi, maka kekristenanmu akan jadi biasa-biasa aja. Saudara akan menganggap kekristenan akan sama dengan agama-agama yang lain, tanpa merendahkan agama lain, karena masing-masing agama punya eksklusivitasnya sendiri dalam sudut pandang mereka. Kalau saya sebagai orang Kristen, saya punya eksklusivitas bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Itu tidak ada koma-komanya, sudah final. Makanya saya berkeyakinan bahwa keselamatan itu hanya eksklusif di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, di sini Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku menurut kalian? Ya, karena apa? Karena murid-muridnya kan sudah berjalan nih. Tuhan Yesus sudah memilih murid-muridnya. Lalu murid-muridnya diperlengkapi, diajar langsung melayani sembari berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa. Mereka menyaksikan sendiri Yesus berkhotbah, mengajar, menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, orang buta, orang mati juga dibangkitkan. Mereka mengalami hal-hal seperti ini di depan mata mereka. Itu adalah suatu pengajaran yang powerful. Ini sekolah Alkitab yang paling high level, tinggi. Orang-orang biasa yang kebanyakan ialah nelayan diajar oleh raja di atas segala raja. Mereka bukan diajar oleh orang S3 teologi lulusan luar negeri dengan gelar PhD, enggak. Ini Yesus sendiri loh yang mengajar mereka. Tapi Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Itu pertanyaan yang sama yang ditujukan kepada saudara. Kalau engkau memberikan jawaban, oh menurut pendetaku Yesus ini, oh menurut pastorku Yesus ini. Enggak, kata Tuhan. Menurut kamu sendiri, siapakah Yesus? Dan di sini ada seorang yang memberikan jawaban yang menarik
perhatian Yesus, ia adalah Petrus. Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Yang uniknya di sini, Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Engkau adalah Mesias. Dalam bahasa aslinya digunakan kata Hamasyiah, yang diurapi. Engkau adalah yang diurapi. Lalu Yesus menyuruh murid-muridnya untuk merahasiakan hal itu. Saudaraku, ini adalah termasuk bagian dari namanya Messianic Secret. Yesus tidak ingin membuka jati dirinya. Itu sebabnya kenapa dia selalu menggunakan anak manusia. Dia tidak terang-terangan berkata, "Aku Tuhan, sembahlah aku." Enggak, ini Messianic Secret. Orang-orang terdekat dengan Yesus tahu siapa Yesus. Dan kepada orang-orang yang terdekat ini Yesus menyatakan siapa dirinya. Bukankah pada ayat di mana Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu"? Itu dia katakan dengan murid-muridnya. Ketika Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, "Sebelum Abraham jadi, aku sudah ada." Umurmu baru 30 tahun, bagaimana engkau bisa berkata engkau lebih tua daripada Abraham? Tapi orang-orang tahu loh, ketika Yesus berkata, "I am who I am." Sebelum Abraham ada, jadi aku sudah ada. I am who I am. Itu adalah perkataan yang ditujukan kepada Tuhan semata. Bapak Ibu Saudara, ayat ini akan saudara lebih pahami ketika engkau mengerti apa makna dari kata Mesias. Dan supaya pembahasan kita jadi menarik, saya akan melanjutkan topik masalah Mesias ini di dalam khotbah Minggu. Di hari Minggu nanti, saudara ya, saya akan menyampaikan dengan terus terang apa itu makna Mesias atau Hamasyiah di dalam pandangan orang Yahudi dan bagaimana juga di dalam pandangan gereja masa kini memandang arti kata Mesias, saudaraku ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah renungan kita kali ini boleh memberkati kita sekalian, dan yang paling utama ialah ingatlah satu hal ini. Tuhan rindu saudara mengenal Dia secara pribadi, sehingga engkau pribadi lepas pribadi bisa mengutarakan langsung kepada Tuhan siapakah Yesus bagi engkau di dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau menegur, mengajar, mengingatkan kami. Dan di kesempatan kali ini Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang sudah disampaikan. Mengingatkan kami untuk tidak berpuas diri, hanya menjadi orang yang rajin ke gereja, hanya menjadi orang yang berjemaat, hanya menjadi orang yang hanya mengulang lagu-lagu di mulut kami, hanya menjadi orang yang mengulang doa-doa di mulut kami, hanya menjadi orang yang mengulang perkataan-perkataan pendeta di mulut kami. Apa bedanya kami dengan burung beo yang hanya bisa mengulang? Tapi biarlah hati kami juga terbuka untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Kami mengalami Tuhan, kasih kebaikannya, pertolongannya. Kami mengalami Tuhan, mengenal Dia lewat kebenaran firman-Mu, sehingga iman kami dimantapkan untuk mengiring atau mengikuti Tuhan dengan tanpa kompromi, tetap setia sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa. Tanamkan firman yang sudah kami dengarkan di dalam hati kami. Kami mau terus belajar, karena kami percaya Tuhan memampukan kami untuk menanggung segala perkara bersama-sama dengan Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti seri pendalaman Alkitab hari ini.
Biarlah kebenaran firman Tuhan terus menuntun langkah kita, menerangi hati kita, dan membentuk hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan terus menggali kedalaman firman yang hidup dan berkuasa. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa, hidup dalam firman dan firman dalam hidupmu. Shalom.